Ya halo, selamat siang seluruh ruang hijau semuanya. Bagaimana kabarnya? Dulur, musim hujan sudah datang, saatnya kita tanam-tanam. Tanam-tanam apa? Tanaman yang recommended untuk peternak yang bisa ditanam tentunya adalah tanaman yang bisa menunjang peternakan mereka atau peternakan kita ya. Kita tanam bang pakan mumpung hujan ya dulur ya. Nah dulur semuanya, tentunya dulur semua sudah tahu ya bahwa bang pakan itu memang sangat menunjang untuk peternakan kita, dimana kita bisa efisien di waktu, kemudian kita bisa menekan biaya produksi kandang dan banyak manfaat lain yang akan kita dapatkan. Nah, dulur ruang hijau, kira-kira hijauan pakan ternak apa sih yang bagus atau recommended untuk ditanam para peternak? Nah yang pertama adalah Indigo Vera. Kira-kira kenapa sih kita harus menanam Indigo Vera? Indigo Vera adalah salah satu hijauan pakan ternak yang kemudian saat ini populer ya, karena dia itu mempunyai produktivitas yang tinggi, kemudian proteinnya tinggi juga sampai 27%, kemudian mengandung mineral, kalsium yang dibutuhkan oleh ternak, dan juga keunggulan-keunggulan lain yang berefek bagus untuk peternakan kita. Yang kedua adalah Trichantera gigantea. Trichantera gigantea ini adalah salah satu hijauan pakan ternak yang juga mulai populer di kalangan peternak. Kandungan proteinnya sampai dengan 24%. Ini adalah salah satu tanaman hijauan pakan ternak yang kemudian tahan terhadap naungan, artinya bisa berproduksi dengan cukup baik ketika ditanam di tempat yang ternaungi, dan bisa dikembangkan dengan stek batang yang cukup mudah dan peternak bisa dengan mudah untuk mengembangkannya. Yang ketiga adalah Kaliandra merah. Kaliandra merah ini dulur semuanya, dia mempunyai protein kasar sampai dengan 24%, artinya berimbang dengan Trichantera tadi ya. Dan ini juga cukup tahan terhadap naungan, teman-teman bisa mengembangkannya dengan biji gitu. Dan ini support banget juga ya untuk hijauan pakan ternak sebagai variasi pakan di bang pakan dulur semuanya. Oke, yang keempat adalah Gamal atau Clericide atau Clicide dan nama-nama lain yang kemudian populer di daerah Anda semuanya ya dulur semuanya. Gamal ini punya kandungan 20 sampai 24% juga, begitu tergantung kondisi kesuburan lahan tentunya ya. Dan recommended banget karena pengembangannya mudah, bisa dikembangkan dengan batang atau biji. Oke, berikutnya adalah katu yang kelima ya. Jadi katu ini biasanya umum diberikan ke ternak ketika ternak itu laktasi ya, atau dia setelah melahirkan begitu. Ini bagus banget untuk susu, juga banyak kandungan-kandungan seperti kalium, kemudian ada karbohidrat dan macam-macam sekali yang kemudian berguna untuk ternak. Kemudian ada juga kelor nih dulur. Kelor ini tentunya sudah populer ya. Dia juga dijuluki sebagai rajanya sayur. Jadi dia ini bagus juga untuk peternakan ya, atau untuk hewan ternak. Tapi dengan takaran tertentu gitu. Jadi tidak boleh rutin ya kalau untuk kelor ini. Kemudian kelor ini mengandung banyak sekali vitamin. Kemudian ada juga magnesium dan zat besinya. Jadi ini juga recommended untuk ditanam. Nah berikutnya ada Desmodium. Ini juga mulai lumayan populer ya di kalangan peternak. Kandungan proteinnya antara 20 sampai 22% dan produktif untuk bang pakan Anda. Jadi pengembangannya juga bisa menggunakan biji dulu semuanya ya. Desmodium.
Nah, berikutnya adalah telo Papua. Jadi telo Papua ini juga saat ini banyak dikembangkan oleh peternak sebagai pelengkap bang pakan. Jadi ini mirip-mirip dengan singkong karet, mirip juga dengan singkong sayur, karena khusus produksi di daun saja. Jadi ini untuk produktivitasnya sudah cukup tinggi gitu ya. Jadi saya belum lama menanam ini, tapi terobosannya sudah cukup banyak gitu. Jadi kan itu yang dicari peternak ya, produktif dan kemudian mengandung nutrisi yang baik untuk ternak. Terakhir adalah murbei. Murbei ini sebelumnya populer untuk pakan ulat sutra gitu ya. Tapi ada beberapa peternak yang kemudian sudah menggunakan murbei ini sebagai pelengkap pakan mereka, atau bisa dimanfaatkan untuk bang pakan yang mereka tanam untuk kebutuhan sehari-hari. Murbei. Ruang hijau semuanya, itulah informasi yang bisa kita bagikan pada hari ini. Jangan lupa dulu ruang hijau semuanya ikuti atau subscribe channel ruang hijau untuk mendapatkan informasi yang lainnya. Itu adalah beberapa rekomendasi tanaman atau hijauan pakan ternak yang bisa ditanam oleh dulur semuanya. Untuk hijauan ternak lainnya masih ada yang lainnya, kita sambung di video berikutnya ya. Salam.